Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Genggam Quran dimanapun Anda berada, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah kepada kita semuanya, hingga kita alhamdulillah asbahna muslimin. Kita semuanya pada saat ini dalam keadaan muslim, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di bulan Ramadan ini alhamdulillah kita menjalankan ibadah mulia, yaitu berpuasa di bulan Ramadan, yang mana mudah-mudahan Allah beri kelancaran setiap niatan baik, setiap niat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan kajian di kitab Majelis Syahr Ramadan yang insya Allah akan kita bahas kali ini, yaitu mengenai hikmah, ya, fi hikam siyam, hikmah puasa, hikmah disyariatkannya syariat berpuasa, ibadatus siyam. Jadi subhanallah, ma khalaqallahu syai'an abathan. Allah tidak akan menciptakan atau tidak akan menetapkan segala sesuatu abathan, ya. Abas itu hanya sia-sia atau begitu saja tanpa ada hikmah, tanpa ada tujuan. Tapi subhanallah, Allah Maha Suci. Allah setiap pada penciptaannya, setiap pada syariatnya itu ada hikmah di baliknya, ada tujuannya di balik penetapan syariat-syariatnya. Di antaranya di sini terkait dengan ibadah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hikmah balighah, hikmah yang hikmahnya tidak bisa dicangkup, ya, oleh ilmunya manusia, karena memang manusia itu diberikan ilmu hanyalah sedikit, ya, ma utitu min ilmin illa qalil, ya. Jadi Allah menyebutkan bahwasanya Allah tidak memberikan ilmu kepada manusia ini kecuali hanya sedikit saja. Hal tersebut disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 70, ayat 85. Wa ma utitum min ilmin illa qalila. Jadi setiap syariat yang Allah turunkan kepada umatnya, di balik itu ada hikmahnya. Jadi kalau seandainya kita sebagai manusia biasa belum mengetahui apa hikmah disyariatkannya misalnya hijab misalnya, maka bukan berarti bukan berarti syariat tersebut tidak memiliki hikmah, hanya saja kita belum mengetahuinya saja. Mengapa zina, begitu ya, misalnya zina itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pasti di balik larangan tersebut ada hikmahnya. Walaupun mungkin kita belum mengetahui saat ini, itu hanya keterbatasan ilmu kita saja, bukan berarti tidak ada hikmahnya, ya. Misalnya terjadi musibah, banjir, tanah longsor, gempa bumi dan sebagainya, di balik itu semua ada hikmahnya, ya. Di balik semuanya ada hikmahnya, yang mana memang bukan tujuan, bukan kita, begitu ya. Artinya kita ini hanya diperintahkan untuk menjalaninya saja, dengan ikhlas lillahi ta'ala. Bukan tugas kita mencari-cari atau menyingkap hikmah apa yang dibalik musibah ini, hikmah apa dibalik pensyariatan ibadah ini dan sebagainya, ya. Namun demikian, subhanallah, Allah ciptakan manusia itu adalah manusia, hamba ciptaan Allah yang berakal, ya. Allah berikan akal, jadi berangkat dari
karunia Allah ilmu yang qalil tadi ya, ilmu yang sedikit, maka sebagian besar kaum muslimin ini berakal, bisa berpikir gitu ya, bisa berpikir yang kemudian bisa menyimpulkan. Nah, insya Allah kali ini akan kita coba bahas ya di kitab ini, tentunya bukan dari saya ya, bukan dari saya ya, di siapalah saya gitu kan. Saya di sini hanya menyampaikan sedikit maklumat ya, apa yang ada di kitab ini ya, kitab Majalis Syahrul Ramadan, di antaranya hikmah-hikmah yang ada di pensyariatan bulan Ramadan ya, di mana Allah mewajibkan kaum muslimin ini untuk berpuasa selama sebulan penuh ya, tentunya di siang harinya saja ya. Di sini adalah bahwasanya Allah jadikan pensyariatan ibadah itu semuanya ada hikmahnya ya, semuanya ada hikmahnya, dan ibadah itu mutanawwi'ah, bermacam-macam ya, mutanawwi'ah. Hikmah yang pertama adalah liyatamahhasal qabul war ridha. Jadi adalah liyumahhis ya, untuk membersihkan. Pertama adalah pembersihan, untuk membersihkan ibadah. Ibadah tersebut akan membersihkan pelakunya atau si hamba tersebut ketika menjalani sebuah peribadatan ya. Bukankah contoh ya, bukankah Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwasanya dari sholat ke sholat itu adalah mukafir lidunub ya, dia akan menghapuskan dosa-dosa, tentunya adalah dosa-dosa kecil. Kemudian juga dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, nah kali ini adalah Ramadan kita bahas ya, yaitu bahwasanya hikmah yang pertama Allah jadikan syariat puasa ini adalah supaya membersihkan dosa-dosa kaum muslimin ya. Di sini tadi dijelaskan waliyumahhisallahu alladziina aamanu. Jadi untuk membersihkan orang-orang yang beriman. Di sini disebutkan ayatnya adalah ada dalam surah Ali Imran ayat 141, waliyumahhisallahu alladziina aamanu. Dan peribadatan itu ada banyak sekali yang macamnya. Yang pertama terkait dengan ibadah badan ya, ma yata'allaqu bil badan kas-shalah, di sini disebutkan ibadah yang berkaitan dengan sholat, berkaitan dengan badan ya, yata'allaqu bil badan kas-shalah, seperti sholat ya. Wa minha ma yata'allaqu bi badril mal. Kemudian yang kedua ada ibadah yang berkaitan dengan harta. Subhanallah, dengan harta, berkaitan dengan harta. Maka peribadatan itu ada banyak sekali, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan minal a'mali ma tutikun ya, ambillah dari amal-amal soleh ya. Mesti di sini kita boleh memilih gitu ya, sesuai dengan kemampuan ma'tutikun ya, ma'tutikun sesuai dengan kemampuan kalian. Misalnya kita ahli dunia, kita adalah Allah jadikan sebagai orang yang berkecukupan dalam rezeki, maka bersedekahlah ya, bersedekahlah. Maka di sini ibadah yang berkaitan dengan badrul mal, harta, yang contohnya adalah seperti zakat ya, sedekah. Kemudian ibadah yang ketiga adalah ma yata'allaqu bil amalil badani wal badril mal ya, dua-duanya berkaitan dengan badan dan mal. Contohnya adalah al-hajj wal jihad fi sabilillah. Al-hajj, haji, ibadah haji itu merupakan ibadah yang berkaitan dengan badan, bersangkutan langsung ya, dia seperti sa'i, itu badan langsung yang mengerjakan ya. Dan karena dikerjakan hanya di satu tempat, yaitu di Masjidil di Ka'bah ya, al-Musyarrafah, maka subhanallah, kita yang Allah takdirkan tinggal jauh dari Ka'bah, maka perlu adanya harta, perlu adanya mal untuk bisa berangkat ke sana. Dan yang kita tahu ya, di Indonesia ini berpuluh-puluh tahun ngantri ya, untuk bisa berangkat ke tanah suci. Subhanallah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dimudahkan untuk bisa berangkat ke tanah suci, baik umrah, baik ibadah umrah maupun ibadah haji, tanpa nunggu puluhan tahun ya. Amin ya rabbal alamin ya. Meski itu terlihat mustahil, tapi subhanallah ya, bagi Allah itu sangat mudah sekali.
Kemudian yang selanjutnya di sini ada peribadatan yang berkaitan dengan kafin nafsi an mahbubatiha, ya, yaitu berkaitan dengan dengan menahan hawa nafsu, ya, menahan diri dari hawa nafsu, yaitu an mahbubatiha wa mushtahayatiha, dari hal-hal yang mahbub, itu seperti yang disukai, makanan, minuman, itu adalah sesuatu yang disukai, ya. Dan syahwat ya, mendekati perempuan, melihat yang yang cantik-cantik dan lain sebagainya, itu adalah syahwat. Maka ibadah yang keempat ini adalah berkaitan dengan itu, ya, yaitu puasa, kasnya, asal. Maka puasa inilah yang akan kita bahas. Maka subhanallah, ada 4 macam, ya, peribadatan, berkaitan dengan badan, berkaitan dengan harta, berkaitan badan dan harta sekaligus, dan yang keempat adalah berkaitan dengan menahan diri dari sesuatu yang mahbub, yang dicintai, yang disukai oleh manusia, ya, yaitu berpuasa. Maka Rasulullah SAW, khudhu minal a'mali ma tutiqun, ya, ambillah dari amal-amal soleh tersebut, pilihlah dari amal-amal tersebut apa yang kalian mampu. Maksudnya di sini tentu kalau wajib, ya, tidak dipilih lagi, ya, itu harus. Maksudnya adalah dalam perkara ibadah sunnah. Misalnya kita mampu untuk bertahajud puluhan rakaat, maka lakukanlah, ya. Jika kita mampu untuk mengerjakan puasa Senin Kamis, ya, kita termasuk orang yang kuat dalam berpuasa, maka lakukanlah. Ya, jika kita tidak bisa banyak-banyak berpuasa kecuali hanya di bulan Ramadan, maka cari ibadah yang lain supaya betul-betul kita tidak kalah dengan dengan orang lain. Misalnya dia bisa melakukan ibadah sedekah, masya Allah, ya, siang, hari, sore, malam semuanya dilakukan untuk sedekah, maka kita pun harus mencari ibadah yang sesuai dengan kemampuan kita, ya. Tentu dengan sesuai dengan kemampuan kita, itu tidak memaksa, gitu, ya. Nah, ini adalah berkaitan dengan ibadah sunnah. Adapun ibadah yang wajib, maka itu adalah wajib. Hikmah yang kedua adalah disebutkan famin hikam siyam annahu ibadatun lillahi ta'ala yataqarrabul 'abdu fiha ila rabbih, yaitu bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi disyariatkannya ibadah puasa itu sebagai ajang takarrub. Apa sih takarrub itu? Takarrub itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Bitarki mahbubatihi wa mustahayatihi. Tadi dengan meninggalkan semua yang disukai, semua yang dicintai, ya. Ini di siang hari saat dia berpuasa. Meninggalkan makanan, meninggalkan minuman yang setiap hari, ya, yang setiap hari menemaninya, ya, pagi sarapan, siang dikit, ya, cemilan, nanti habis zuhur misalnya makan siang, ya, asarnya makan buah misalnya, ya, malamnya makan malam, ya, atau sebelum malam udah makan sore dan lain sebagainya. Ini adalah sesuatu yang setiap hari menemani kita. Minum, ya, setiap safar kemana bepergian kita selalu membawa minum dan lain sebagainya. Nah, ketika siang hari, ya, di bulan Ramadan, kita hal-hal yang tadinya mahbubat ini kita tinggalkan. Maka jika bukan karena kita mendekatkan diri kepada Allah, subhanallah, ini tidak ada nilainya, ya. Tidak ada nilainya. Jadi, apakah hanya itu saja? Wa mustahayatihi, ya, dan dari hal-hal yang dirindukan oleh syahwatnya, ya. Bagi suami istri tentunya, ya, pasangan suami istri berkumpul dengan istri, ya, yang tadinya sebelum Ramadan, ya, di pagi hari, siang hari, sore hari tidak ada larangan, ya. Namun begitu Ramadan, subhanallah, hal ini adalah sesuatu yang dicintai, yang disukai oleh kaum laki-laki. Maka ketika siang hari Ramadan, hal ini harus ditinggalkan, ya, harus ditinggalkan. Maka sebagai bentuk hikmahnya adalah ini adalah larangan dari Allah, maka kita harus bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan kita, begitu. Kemudian hikmah yang berikutnya di sini disebutkan bahwasanya ketika kita bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diharapkan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Maka hikmah yang ketiga adalah sababun littaqwa, bahwa puasa itu merupakan sebab meraihnya seseorang gelar muttaqin, ya, sebagaimana ayat
yang disebutkan, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang terakhir la'allakum tattaqun, yaitu hikmahnya. Juga di sini disebutkan bahwasanya berpuasa itu merupakan sebab seseorang akan mendapatkan gelar takwa. Bertakwa. Apa sih itu bertakwa? Yaitu bertakwa itu adalah meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ya semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjalankan perintah Allah itu tidak akan maksimal kecuali dengan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika di siang hari ini ya, hendaknya kita selain kita melakukan perintah Allah yaitu berpuasa, maka kita juga harus meninggalkan semua yang dilarang Allah agar puasa kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang penuh ya. Man lam yada qaulaz zuri wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarabahu ya. Di siang hari hendaknya kita harus meninggalkan perkataan yang zur, dusta dan amala bihi ya. Dengan qaul saja itu tidak boleh, apalagi perilaku ya, melakukannya, maka tentu misalnya lebih besar ya. Maka hendaknya kita harus menjauhi hal-hal yang seperti itu, karena hal itu adalah akan mempengaruhi pahala puasa kita. Tentunya disesuaikan dengan kadarnya ya. Misalnya pagi ghibah, siang ghibah, sore ghibah, tidak ada hari kecuali ghibah, tidak ada jam kecuali ghibah, maka subhanallah hilang sudah pahalanya ya. Walaupun memang ghibah ini hanya bisa mengurangi gitu ya, mengurangi pahala puasa. Namun jika ghibah ini terus-menerus dilakukan ya, tidak ada jam atau tidak ada hari kecuali dia ghibah, maka kapan puasanya dianggap baik begitu ya. Tentu subhanallah sesuai dengan kadar. Maka sebisa mungkin kita menahan diri dari melakukan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ketika misalnya kita diwalimi atau dicaci maki dan sebagainya, maka kita lihat petunjuk dari Rasulullah SAW ya, untuk mengatakan ini shaim ya, ini imro'un shaim atau ini shaimun, aku sedang berpuasa ya. Artinya ketika kita dilecehkan atau dicaci maki, dimarahi dan sebagainya, maka hendaknya kita menahan diri dari hal-hal yang bisa merusak puasa kita begitu. Tidak usah diladeni begitulah ya. Jadi hendaknya kita lebih mengutamakan puasa kita dibanding daripada melayani sesuatu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Kemudian wa min hikam siyami annal qalba yatakhallal lil fikri wa dzikri. Dan hikmah selanjutnya ya di sini disebutkan wa min hikam siyam annal qalba yatakhallal lil fikri wa dzikri. Hikmah yang keempat ya, berarti yang keempat adalah bahwasanya pada siang hari di bulan Ramadan itu kesempatan hati untuk berpikir, yatakhalla lil fikri wa dzikri, untuk tafakur dan untuk berzikir. Subhanallah. Allah beri kesempatan hati ya, karena di sini disebutkan juga bahwasanya ketika hati itu ketika hawa nafsu atau ketika seseorang itu kosong ya, maksudnya perutnya kosong, maka pada saat itu dia berpasrah diri betul-betul hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan syariat puasa ya di siang hari di bulan Ramadan. Maka dengan tersebut hati ini akan lebih lembut ya, akan lebih menerima nasihat tentunya ya, menerima ikhlas lillahi ta'ala dalam melakukan setiap peribadatan. Jadi siang hari bulan Ramadan ya dijadikannya syariat berpuasa, salah satu hikmahnya adalah supaya hati ini betul-betul bertafakur, berpikir keras ya, mengapa Allah jadikan bulan puasa di bulan Ramadan. Maka dengan demikian kita senantiasa berzikir akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ketika seseorang itu kenyang ya, dalam keadaan kenyang dan dalam keadaan lapar, tentu hati itu lebih lembut ketika dalam keadaan lapar ya.
Maksudnya ini laparnya bukan lapar tidak ada makanan ya, tapi karena lapar dalam keadaan berpuasa, menahan diri dan menjalankan perintah Allah ya. Berbeda dengan dalam keadaan lapar yang lapar nggak ada makanan ya, mungkin sebagian orang ya akan kelihatan aslinya ya ketika lapar. Tapi maksudnya di sini adalah dalam keadaan berpuasa. Maka hati itu akan lebih lembut dibanding mereka yang dalam keadaan selalu kenyang. Dan subhanallah ternyata dengan kenyang itu akan mematikan hati ya, lama-lama akan mematikan hati. Pertama dia akan membuat rusak hati dulu ya, yang kedua akan mematikan hati. Saya akan mengutip satu hadis di sini ya, yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma mala'a banu adama wi'a syarran min batnih bihasbi bani adam lukaimatun yukinna sulbahu fa in kana la mahala fa thuluthu bi ta'amihi wa thuluthun bi syarabihi wa thuluthun li nafsihi. Subhanallah, tidak ada bencana yang lebih syarran, lebih buruk ya. Jadi tidak ada bencana yang lebih buruk yang diisi oleh ibnu Adam ya. Ibnu Adam manusia tentunya ya. Kecuali lambung. Jadi subhanallah, Rasulullah mengumpamakan lambung itu seperti bejana yang diisi, dan bejana yang paling buruk yang diisi oleh ibnu Adam itu adalah adalah lambungnya sendiri. Masya Allah ya. Jika kita makan minum itu kan mengisi lambung, maka mengisi lambung ini adalah diibaratkan dia mengisi bejana yang paling buruk jika tentunya adalah berlebihan ya. Maka di sini fa'inkan adalah mahalah, maka kalau itu tidak bisa dihindari, memang kita sebagai manusia ya, salah satu kemubahan ya, kemubahan itu adalah kebolehan, boleh bagi yang diperbolehkan bagi manusia adalah perkara makan ya, maka makan itu adalah boleh, dan dengan makan ini adalah sebagai bentuk wasilah ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana lil mahalah, maka tidak ada jalan lain ya, tidak ada jalan lain, maka manusia ini tidak akan bisa beribadah kepada Allah kecuali dengan makan. Maka di sini ada aturannya. Fatulutun li ta'amihi ya, sepertiga untuk makanan, fatulutun li syarabihi, sepertiga untuk syarab minuman, watulutun li nafasihi, kemudian sulus lagi ya, sepertiga yang sisanya adalah untuk nafasnya. Artinya tidak semua makanan ketika kita berbuka puasa itu kita lahap semua, dari goreng, es buah ya, apalagi kolak mungkin ya, belum nanti nasinya ya, ayamnya, belum nanti makanan penutup dan sebagainya. Tidak harus kita sepertiga, ingat sepertiga makanan, sepertiga sepertiganya adalah minuman, dan sepertiganya yang lain adalah untuk bernafas. Jadi ada aturannya. Kemudian di hadis yang lain di sini disebutkan inna nafsa idza ja'at wa atishat safal qalbu. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, ketika seseorang itu lapar karena dia berpuasa, maka safal qalbu. Subhanallah, hatinya itu akan lembut, lebih mudah dinasehati, lebih mudah untuk berpikir, lebih mudah untuk berzikir, lebih mudah untuk betul-betul khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat itu dia sedang berpuasa, dan berpuasanya adalah bentuk ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Kemudian hikmah yang berikutnya di sini disebutkan wa min hikamis siyam annal ghina ya'rifu bihi qaddara ni'matillahi 'alaihi bil ghina. Jadi di bulan puasa orang ghina ya, orang ghani, annal ghani ya, di sini bukan ghina, annal ghaniya ya'rifu bihi qaddara ni'matillahi alaihi. Jadi orang yang kaya pun ya, orang yang kaya yang baik, muslim yang kaya yang baik, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pun mengerti, sadar diri bahwa apa yang dia miliki adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada bulan Ramadan ini ya, subhanallah, ya dia infakkan hartanya, dia berbagi kepada orang muslim yang fakir, yang membutuhkan ya. Karena sesungguhnya tidak ada nikmat di dunia ini kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semakin dermawan ketika bulan Ramadan ya. Haina yalqahu Jibril fayudarisuhul Quran. Ketika
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditemui oleh Jibril, kemudian bertadarus dengan malaikat Jibril. Ada taklik ya. Kenapa di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi lebih dermawan ketika setelah ditemui oleh malaikat Jibril. Jadi subhanallah, rahasianya adalah dengan Al-Qur'an ya. Dengan Al-Qur'an seseorang itu bisa merubah seseorang gitu ya. Dan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadinya dermawan, kemudian dengan Al-Quran lebih dermawan lagi, masya Allah ya. Maka hendaknya kita menjadi seorang hamba Allah yang Allah takdirkan menjadi umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada siapa lagi kita mencari kedua, mencari tuntunan begitu ya. Pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita mencari seorang sosok panutan begitu ya. Maka di sini di bulan Ramadan hendaknya kita lebih dermawan ya. Dan dermawan itu tidak harus menunggu kekayaan. Meskipun di sini hikmah yang berikutnya di sini disebutkan orang yang wani, tapi kita bisa berbagi dengan apa saja tentunya ya yang kita miliki. Dan subhanallah di bulan Ramadan ini adalah termasuk waktu yang paling afdal untuk bersedekah. Afdal sedekah fi Ramadan. Maka hendaknya kita juga berlomba-lomba dalam bersedekah ya. Sedekah senyuman minimal ya. Fa inna tabassumuka fi wajhi akhika sedekah insyaallah. Kemudian hikmah yang berikutnya adalah at-tamarrun ala dhabtin nafsi was-saytarati 'alaiha wal quwwatu 'ala al-imsaki bi zamamiha hatta yatamakkan min at-tahakkum fiha. Di sini disebutkan bahwa berpuasa itu adalah at-tamarrun ala dhabtin nafsi, at-tamarrun latihan ya. Was-saytaratu 'alaiha, kemudian penguasaan diri. Artinya kita betul-betul menguasai diri agar tidak berlebihan dalam jiwa ini gitu ya, mengelola jiwa, emosi diantaranya. Supaya hendaknya kita di bulan Ramadan, di bulan puasa ini betul-betul mengelola diri, menguasai diri, ya, menahan diri dari segala hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Ya. Dan hikmah yang berikutnya hampir sama, yaitu kasrun nafsi wal haddu min kibriyaiha, ya, menahan diri agar tidak sombong, ya. Nah, di sini. Jadi hikmah di sini sama di sini hampir sama. Jadi al haddu kasrun nafsi, ya. Kasr itu secara bahasa dia mematahkan, ya, mematahkan diri. Maksudnya mematahkan diri dari untuk tidak berlaku sombong. Wah, aku nih orang Islam, ya, aku kuat berpuasa dan sebagainya. Jadi meskipun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim, kita juga tidak boleh sombong ya, baik di hadapan manusia, lebih-lebih sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita gitu ya. Kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan yang kita tahu bahwasanya perbuatan sombong itu merupakan sesuatu yang muhlikat, yang menghancurkan, ya, menghancurkan diri sendiri, menghancurkan keluarga, menghancurkan orang-orang di sekitar. Subhanallah, maka hendaknya kita harus menjauhi al-kibr tadi ya. Al-kibr itu batarul haq ya, batarul haq, ya, menolak kebenaran baik dari orang lain maupun dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang berikutnya adalah anna majariyad dam tadiku bisa lebih ya. Hikmah yang berikutnya di sini disebutkan bahwasanya dengan berpuasa itu bisa bisa tadiku majrad dam, bisa mempersempit aliran darah. Subhanallah ya. Dan yang kita tahu bahwasanya asyaitanu ya yajri majrad dam ya. Ya jadi mini bani Adam majrad dam. Dan setan itu menggoda manusia ya. Ini diibaratkan begitu ya, diibaratkan setan itu mengalir di tubuh manusia melalui urat nadi. Subhanallah. Saking dekatnya dan setiap hari. Kan manusia itu nggak mungkin kalau uratnya terputus pasti dia akan mati kan begitu ya. Nggak mungkin dalam tubuhnya ini tidak ada darah yang mengalir, pasti ada darah yang mengalir, maka ketika terputus itu akan mati. Nah, seperti itulah manusia ya. Sampai mati dia pun akan digoda oleh syaitan. Nah, salah satu hikmah puasa itu adalah mempersempit ya, bukan mematikan, itu mempersempit pintu godaan syaitan yang mana bisa
memasuki majrad dam, aliran darah manusia. Di sini salah satu hadisnya adalah ya masyaallah sabab ya. Sebetulnya hadis ini adalah berkaitan dengan perintah menikah ya, anjuran menikah bagi para pemuda-pemuda. Ya masyaallah sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawm fa innahu lahu wija'. Wahai para pemuda dan pemudi, tentunya barang siapa mampu untuk menikah, maka menikahlah ya. Karena dengan menikah itu akan aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Bisa menahan diri, bisa aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Jadi lebih suci bagi pandangan tentunya ya, al-basar wa ahsanu lil farji, dan lebih suci juga menjaga kemaluan. Maka di sini ada solusi. Barang siapa yang belum mampu, tentu mampu dari segi finansial ya, dan juga dari segi biologis misalnya ya, waman lam yastati' fa alaihi bisawm. Barang siapa yang belum mampu, maka hendaknya dia berpuasa. Karena dengan berpuasa lahu wija, ya, akan menjaga dirinya tadi ya, akan menjaga diri. Orang yang berpuasa itu lemah ya, lunglai. Maka jangankan bermaksiat gitu ya, memikirkan sesuatu hal-hal yang aneh-aneh misalnya ya. Mau berbuat baik saja tentu lebih pada saat berpuasa itu akan lebih sulit ya. Maka anjuran untuk berpuasa bagi yang belum bisa menikah itu adalah untuk memperbanyak puasa sesuai dengan hikmah yang kita bahas, yaitu mempersempit aliran darah begitu ya. Kemudian hikmah yang terakhir di sini disebutkan adalah ma yatarattabu alaihi minal fawaid as-sihhiyah. Jadi berpuasa itu menyehatkan dari segi medis ya tentunya. Karena yang kita tahu orang yang tadinya tidak berpuasa, subhanallah ya, semua makanan bisa dengan mudahnya dia dapati, dengan mudahnya dia makan tentunya. Maka ketika dia berpuasa itu kesempatan yang tadinya begitu luas ya, yang tadinya begitu mudah, pada saat berpuasa tentunya di sini dia akan lebih menahan diri, karena memang tentu kesempatan makan akan jauh lebih sedikit dibanding hari-hari sebelumnya. Walaupun memang malam kita bisa makan, tapi pasti ya tentu tidak seleluasa sebelumnya. Jika sebelumnya adalah bisa hampir misalnya 20 jam ya, atau sekitar dari pagi ya sampai sebelum tidur ya, kira-kira jam 9-an misalnya, itu bisa kita pakai untuk makan. Tapi ketika berpuasa ya, waktu kita makan itu hanya terbatas sekali, maka makanan yang masuk ke dalam tubuh pun juga sangat terbatas. Nah, dengan demikian hal ini akan sebetulnya lebih menyehatkan bagi seseorang. Bagaimana misalnya bagi mereka yang ada penyakit, ada mah kronis, dan saya juga punya saudara, beliau ketika berpuasa ya, memang lebih tentu harus betul-betul dijaga gitu ya. Mulai dari makanannya yang sebelumnya itu kan, kalau penyakit mah yang saya tahu itu harus sebentar makan walaupun hanya sedikit gitu ya. Sedangkan berpuasa itu kan dari pagi sampai sore. Nah, ini sebagian bagi mereka itu adalah satu kesulitan memang yang hal ini adalah rukhsah, boleh baginya untuk berbuka ya kan, dengan kemudian nanti mengganti di hari lain. Akan tetapi subhanallah, dengan azam yang kuat, dengan niat yang betul-betul lillahi ta'ala, maka Allah pun akan beri kemudahan, dan hal itu dirasakan oleh saudara saya, dan alhamdulillah beliau pada saat bulan berpuasa ya, saat bulan puasa yang tadinya juga sempat cemas ya, di mana bulan puasa ya tidak makan ya dari pagi sampai sore, padahal sebetulnya jika kita betul-betul ingin berpuasa ya, menjalani ibadah yang Allah syariatkan tadi. Maka tadi ya, dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, azam yang kuat, dan tentunya juga dengan konsultasi kepada ahlinya, dan alhamdulillah bisa dijalani. Jadi hikmah yang terakhir di sini disebutkan adalah ada sisi kesehatan, ada baiknya ya, untuk sisi kesehatan bagi kita, walaupun ada satu hadis yang baik ya, Allahu a'lam, ya akan kita sampaikan saja. Jadi yang jelas berpuasa itu ada manfaatnya dari segi kesehatan. Baik, langsung saja, yaitu
adab ya, adab siyam al-wajibah, karena temanya adalah hikmah puasa dan adab-adabnya. Nah, adab di sini dibagi menjadi dua ya. Wahya ala qismaini adabun wajibah wa adabun mustahabah. Jadi ada adab-adabnya. Di setiap syariat, setiap ibadah di situ ada adab-adabnya yang pertemuan lalu kita bahas terkait dengan adab qari'il Quran, adab membaca Al-Quran, adab tilawah. Maka di sini kita akan bahas adab berpuasa. Tentunya puasa Ramadan ya, di sini dibagi menjadi dua, adab wajibah, adab yang wajib kita kerjakan, dan adab yang mustahab, adab yang disunnahkan. Nah, adab yang pertama di sini disebutkan ya, wa minal adabil wajibah an yaquma as-shaimu bima awjaballahu alaihi min al-ibadat al-qawliyah wal fi'liyah wa min ahammiha as-shalah al-mafruḍah. Adab yang pertama ya, dari adab wajib yang harus dilakukan oleh seseorang yang berpuasa itu adalah hendaknya dia melakukan semua yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Dari ibadah qauliyah, ibadah fi'liyah ya, baik ibadah secara qaul perkataan atau ibadah secara fi'il, ibadah fi'liyah, ibadah perbuatan ya. Dan ibadah perbuatan dan perkataan ini terkumpul di satu rangkaian ibadah, yaitu as-shalah. As-shalah ya. As-shalatu summa shalah. Dan yang kita tahu salat adalah merupakan amal yang pertama kali akan dihisab ya, pertama kali akan dihisab, maka perbaikilah salat ya. Di sini wa min ahammiha as-shalah al-mafruḍah, salat yang fardhu, salat yang 5 waktu. Maka hendaknya kita sebagai seorang muslim ketika kita berpuasa hendaknya kita menjaga betul-betul salat 5 waktu. Jadi laki-laki berjamaah ke masjid, bagi perempuan kita bisa salat di rumah, karena memang tempat sholat yang paling baik bagi perempuan itu adalah di rumahnya. Dan bahkan Rasulullah menyebutkan kalau di dalam rumah itu ada kamar yang khusus untuk perempuan, maka sholat di kamarnya itu adalah lebih baik daripada dia sholat di ruang tamu. Ya, subhanallah, sampai segitunya gitu ya. Betul-betul bahwa perempuan itu tidak sembarangan ya, keluyuran keluar kemana-mana ya tanpa adanya mahram misalnya. Jadi ibadah saja, sholat misalnya di sini adalah diperintahkan untuk betul-betul yang paling privat, Jadi bagi kaum wanita itu kamarnya. Maka jika ada kamar khusus, maka sholat di kamar itu akan lebih baik bagi seorang perempuan. Walaupun memang kaum perempuan pun juga tidak dilarang untuk pergi ke masjid. Tentu jika aman dari fitnah, tidak menggoda kaum hawa, ya, dan lain sebagainya. Terlebih adalah seperti saat sekarang ini masih dalam kondisi pandemi, mungkin di sebagian wilayah yang masih zona merah ya, kita mengacu pada fatwa MUI bahwasanya boleh bagi kaum laki-laki untuk mengerjakan sholat di rumah, terlebih juga perempuan. Laki-laki aja boleh untuk sholat di rumah, apalagi perempuan, begitu ya. Kemudian adab yang kedua yaitu selain sholat, di sini disebutkan adalah meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Jadi an yajtaniba shaim jami'a ma haramallahu wa rasuluhu min al-aqwali wal af'al. Kalau tadi kita hendaknya mengerjakan setiap yang diwajibkan Allah ya, baik itu ibadah qauliyah atau fi'liyah, maka sekarang kebalikannya, meninggalkan setiap yang dilarang oleh Allah, baik qauliyah atau fi'liyah, bicara perkataan atau perbuatan ya. Qaul zur ya, berkata dusta, ghibah, namimah ya, mencela dan lain sebagainya, ini adalah sesuatu yang qaul, bentuknya qaul ya, perkataan. Maka ini semua jauhi ya, supaya pahala puasa kita tidak hilang ya. Kemudian wal af'an ya, terlebih adalah perbuatan, berzina di siang hari di bulan Ramadan, apalagi ataupun malam hari misalnya, tidak boleh sama sekali ya, terlebih siang hari. Kemudian perbuatan apa lagi yang dilarang ya, mencuri ya, menzalimi misalnya dengan membuang sampah ke tetangga ya, dan sebagainya, itu adalah satu perbuatan yang dilarang oleh Allah. Maka jauhi hal-hal tersebut, karena hal-hal tersebut bisa mengurangi pahala puasa kita, dan apabila kita lakukan secara terus-menerus bisa menghilangkan ya. Jadi tidak boleh tadi ghaibah, namimah ya, karena namimah sendiri adalah perbuatan yang dilarang Allah. Rasulullah menyebutkan la yadkhulu al-jannata namam, orang yang
selalu namimah, ya kesana kemari mengadu domba, kerjaannya mengadu domba, maka la yadkhulul jannah. Nabi, dia tidak akan masuk surga. Subhanallah. Terlebih dilakukan di bulan Ramadan, yang mana ketika bulan Ramadan, kalau bulan-bulan kan ada syahrul hurum, ya, ashhurul hurum, di situ kejelekan-kejelekan itu dilarang, ya. Tapi di bulan Ramadan itu tidak ada, artinya di sini secara nas begitu ya, secara nas tidak dilarang gitu ya. Namun bukan berarti tidak dilarang, tetapi sini supaya kaum muslim ini berpikir, ya, kita ini sedang berpuasa begitu kan, maka hendaknya kita juga harus menjauhi hal-hal yang seperti misalnya Ashhurul Hurum, ya, salah satunya mungkin bulan Dzulqa'dah, ya. Di situ atau bulan Rajab, ya, maka dilarang untuk berperang, ya kan, sesuatu yang menyakiti itu kan dilarang. Tetapi subhanallah di bulan Ramadan ini nggak dilarang, ya, dan malah salah satu bentuk kemenangan yang luar biasa, ya, di bulan Ramadan itu ada perang Badar, ada Fathu Makkah, yang mana semuanya itu ada kemenangan di dalamnya. Maksudnya sesuatu yang menyakiti tapi tidak ditempatkan yang pada benarnya. Maksudnya kalau berperang melawan orang-orang kufur, walaupun di situ ada bentuk penyakitan, tapi di sini adalah dibenarkan. Tapi di bulan Ashhurul Hurum itu dilarang, tapi di bulan Ramadan itu dibolehkan. Maka hendaknya kita berpikir, bahwasanya kita di bulan Ramadan itu siangnya kita berpuasa, ya. Maka hendaknya menyakiti hal-hal yang tidak dibenarkan, maka hendaknya kita tidak melakukannya, ya. Al-ghish, ya, ghish itu juga dilarang. Apa itu ghish? Ya, ghish itu korupsi, mengurangi timbangan, takaran, ya. Nah, ghasya falaisa minna, katanya barang siapa yang mengurangi timbangan, al-ghish, ya, korupsi, maka dia bukan curang, ya, ghish, maka dia tidak falaisa minna, kata Nabi, bukan dari golongan kita, ya, maksudnya adalah tidak diakui sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian kita ke adab yang kedua, yaitu al-adab al-mustahabbah, dari adab-adab yang disunahkan, ya. Di sini saya lewatin karena tadi, ya, yang saya sampaikan, ya. Nah, min adab siyam al-mustahabbah, di antara adab bagi orang yang berpuasa yang disunahkan, ya, yang pertama di sini adalah as-sahur, bersahur, makan sahur. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah, muttafaqun alaih. Hadisnya muttafaq alaih, sahih. Bersahurlah, maka sesungguhnya makan sahur atau di waktu sahur itu ada keberkahan, ya. Dan sahur juga merupakan faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab bi akhlatus sahur, merupakan pembeda dari puasanya orang terdahulu, kaum terdahulu, ya, dari orang-orang ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, ya. Kemudian di sini disebutkan ni'ma sahuril mu'min at-tamr, bersahur dengan memakan at-tamr, yaitu kurma. Di sini at-tamr, kalau nggak ada kurma, ya, air, atau dengan makanan yang biasa kita makan, ya, makanan pokok, nasi, dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita bersahur, hendaknya kita niatnya adalah mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak hanya niat aku pengen makan, ya, supaya puasaku mudah, tidak hanya itu, tapi kita niat, karena sahur itu tidak hanya sebuah aktivitas makan, tetapi di situ adalah merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaknya kita niat mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian sunnah sahur itu adalah mengakhirkan makan sahur, ya, mengakhirkan, tapi bukan berarti telat, ya, udah azan baru makan, ini telat. Mengakhirkan itu ya kira-kira tidak begitu awal, ya, jam 2 makan. Tapi kalau misalnya khawatir nanti nggak bangun, ya tidak apa-apa, ya, tidak masalah. Tapi alhamdulillah untuk saat ini banyak sekali alat-alat yang bisa membantu kita untuk membangunkan. Di antaranya adalah pasang alarm, ya, berkali-kali, 5 kali, 6 kali, ya, supaya bangun. Kemudian di sini adab yang mustahabah yang lainnya adalah selain tadi makan sahur adalah ta'jilul futur, menyegerakan berbuka puasa.
ya, menyegerakan berbuka puasa. Takjil, kalau dalam bahasa kita takjil itu makanannya ya, tapi dia dari bahasa Arab ya, takjil, ajala yu'ajilu ta'jilan, maksudnya dari fi'il ajala yu'ajilu, menyegerakan ya. Jadi menyegerakan berbuka puasa. Jadi misalnya sudah dengar azan, tidak baik ya kalau kita langsung pergi ke masjid untuk sholat maghrib, tapi hendaknya kita membatalkan dulu puasa kita, mungkin dengan makan beberapa biji butir kurma ya, beberapa buah, atau minum air, makan es buah misalnya ya, baru kemudian kita mengerjakan sholat ya. Ini di sini subhanallah wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada satu hadis qudsi yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahabba ibadi ilayya a'jaluhum fitran. Jadi hamba-hamba yang dicintai Allah itu adalah a'jaluhum fitran, yang menyegerakan buka puasa ya, bersegera begitu ya, tidak nanti-nanti ya. Jadi nanti dulu ya, atau memperpanjang puasanya itu bukan satu hal yang dicintai Allah ya, tapi malah sebaliknya, orang yang menyegerakan berbuka puasa itu adalah yang dicintai Allah ya. Jadi mengakhirkan buka puasa sampai Isya misalnya, itu bukan satu perbuatan yang baik ya. Ketika dengar adzan langsung kita berbuka puasa. Ini masih sahur ya. Nah, di sini. Kemudian wa min adabi siyam al-mustahabbah kafratul qiraah wa dzikri wa du'ai wa salati wa shadaqah. Masyaallah, di sini ada amalan-amalan sunnah ya. Kafratul qiraah, tilawatul Quran, wa dzikri wa du'ai wa salati wa shadaqah ya, bersedekah, salat sunnah ya, salat duha yang tadinya 2 rakaat tambah lagi 4 rakaat ya. Karena tentu pahalanya akan lebih banyak. Dzakirullah fi Ramadan maghfurun lahu. Masyaallah. Dzakirullah fi Ramadan ya. Dzakirullah fi Ramadan maghfurun lahu. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah di bulan Ramadan maka maghfurun lahu, dia akan diampuni. Masyaallah. Dia akan maksudnya di sini orang yang terus-menerus ya dalam keadaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dia akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya adalah an-yastahqirasa'im qadra ni'matillahi 'alaihi fisya. Jadi adab yang berikutnya di sini disebutkan yang terakhir ya. Yang terakhir, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul dia menyadari bahwa setiap nikmat yang dia miliki itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dalam hal ini dia juga ketika tahu bahwa nikmat itu dari Allah maka dia pun memanfaatkannya dengan betul-betul ya, tidak bermubadir ya. Bermubadir itu apa? Ya biasanya di bulan Ramadan ya, terutama adalah kaum ibu-ibu itu ketika belanja pagi misalnya karena ingat puasa ya, dan makannya hanya sekali, maka subhanallah belanjanya itu betul-betul di cur-curan gitu ya, betul-betul dia mengingat nanti malam makan hanya sekali ya, udahlah beli yang banyak ya, yang enak-enak dan sebagainya. Ingat ya bahwasanya nikmat semuanya dari Allah Subhanahu wa taala dan semuanya akan dipertanggungjawabkan, maka makan dan minum sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebih, karena setiap makanan yang masuk, minuman yang masuk ya, apapun yang kita keluarkan dari harta kita atau yang kita mencari harta itu dari mana, maka semuanya ada pertanggungan jawabannya. Nah, di sini adalah termasuk adab yang bagi seorang muslim yang terakhir ya. Ya, ini hanya beberapa saja. Alhamdulillah. Di sini kita cukupkan ya kajiannya, yaitu terkait dengan hikmah puasa, juga berkaitan dengan adab ya, yang mana adab tadi terbagi menjadi 2, adab wajibah yang harus dilakukan dan adab mustahabah yang disunahkan bagi seorang yang berpuasa. Baik, kita cukupkan ya dengan
hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada